Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita tampilkan 3 piece golok sembelih yang super premium. Ada yang 2 piece full brul amboina dan yang satunya handle-nya tanduk. Oke, itu kembali ke selera. Brul amboina juga motifnya macem-macem. Seperti ini yang pertama. Warnanya kemerah-merahan, lebih cerah ya. Daripada yang kedua lebih ada corak kecoklatan. Oke, cakep-cakep ini. Seperti ini bisa dikategorikan Betawian handle jengkolan, cuma ini di sudut belimbing, dari ujung handle hingga ujung serangka di sudut belimbing ya. Oke, seperti ini. Termasuk kategorinya ringan. Boxingnya dalam, dipin pakai dural, simit mitingnya juga dipin atas bawah, rapi rapat. Seperti ini bentuk bilahnya. Materialnya dari baja Barsenso merek Seal. Proses stock remove atau tempa mesin. Sepuhnya sepuh oli full harden. Selanjutnya finishingnya satin polis serat baja. Jadi untuk menampakkan serat bajanya ataupun dibuat mirror seperti kaca tergantung proses pembuatan ya. Dan itu membutuhkan waktu, biaya, dan juga tenaga. Makanya kalau ada orang yang mengatakan maharnya berapa, itu juga sedikit saya setuju, karena dalam tanda kutip harga itu tidak sama ya, tidak ada patokan harga kalau untuk pisau dan golok, karena juga mengingat dan menghitung proses pembuatan, biaya pembuatan, dan seterusnya seperti itu. Namun dulu saya sering mengatakan saya kurang suka dengan kata mahar, kayaknya itu sesuatu yang bertuah gitu kan, tinggal hilang tunya, tinggal wahnya aja. Jadi ya berapa gitu aja cukup gitu kan.
karena kan bisa dihitung, biaya produksi itu bisa dihitung. Seperti ini bentuknya, gede, gagah, lega. Nah, di genggaman mantep. Ini bisa beberapa style, maksud saya beberapa style cara sembelihan, baik mau dorong gesek, dorong pro, tarik murni, dorong tarik, ataupun dorong dengan menggenggam. Nah, dorong sendiri style seperti ini lebih kuat daripada dengan cara seperti ini. Seperti ini mau mengatakan gaya dorong itu ada dua kemungkinan, bisa dorong gesek ataupun dorong pro. Nah, kalau dorong pro kembali dan seterusnya akan terus saya ingatkan, karena ini edukasi yang akan memperbaiki sembelihan kita. Pertama, kalau misalkan dorong pro, coba-coba nih mau dorong pro, pertama pakai pengaman, sarung tangan. Selanjutnya tangan ini menggenggam. Kalau misalkan nggak pakai sarung tangan, intinya ini rapat ya, bukan menggenggam, maksud saya malah menggenggam, rapat, rapat. Terus letak tangan kita itu, tangan kiri jangan di sebelah sini, jangan di ujung, tapi di pangkal. Di pangkal ini sudah dapat powernya. Orang logikanya kalau di sini lebih kuat, tapi resikonya ketika pertama sapi itu begitu kena sentuhan bilah sapi, kulit sapi mengena, itu akan terjadi kejutan. Dia akan mengejut, set gitu. Sapi itu akan mengejut, entah posisi apapun. Jadi handling saat mengikat kaki, mengikat kepala, ditambah dipegang beberapa orang itu harus kuat. Jangan hanya mengandalkan orang, apalagi belum profesional. Ini sangat-sangat beresiko. Sudah banyak terjadi, apalagi di Idul Kurban yang sapinya itu jelas dalam keadaan stres. Banyak orang panik gitu kan, di tempat asing dengan orang asing, terus mencium bau darah, itu sepanik gitu. Kalau cuma saya kuat-kuat itu dipegang 2-3 orang sampai 4 orang pun terpental pasti kalau dia terkena kejutan ini. Pertama set gitu langsung ngejut dia. Nah, ini resiko, apalagi di sebelah sini resiko. Resiko berikutnya adalah ketika kulit ini sudah ngesobek, itu darah kan muncrat. Nah, ini kalau di sini letak tangan kita, maka tersiram dengan darah ini licin, bahaya sekali. Sudah pernah ada terjadi seperti itu, naudzubillah. Jadi di pangkal ini. Nah, lebih amannya adalah menggenggam seperti ini. Lalu kalau kebiasaan dorong ke bawah, silakan dorong ke bawah, atau coba tarik dulu, atau dorong tarik. Nah, kesemuanya itu adalah skill. Skill membutuhkan jam terbang yang tinggi. Bagaimana caranya? Ya, coba belajar di RPH seperti itu. Kami menerima, kami siap ya, setiap hari kecuali Kamis malam Jumat, silahkan datang ke Gubuk GSN, kita sama-sama belajar. Niat tholabul ilmi, belajar menyembelih di RPH. Nanti kalau kita sudah menghirup banyak aura di RPH, itu ketenangan yang akan kita dapatkan. Kalau di RPH sudah tenang, maka di Idul Kurban insya Allah bisa berhasil. Seperti itu. Oke, kita ukur. Ini semuanya materialnya baja bar Senso, cuman yang kelas dibuat premium ya, dibuat premium. Artinya secara pengerjaannya, secara kerapiannya, nilainya berbeda. Kita kan bisa melihat ya dari nih satin serat bajanya, dari keindahan goloknya dan seterusnya, itu kan bisa dinilai sendiri. Material baja bar Senso panjang bilah 30,3, di pangkal ini 3,1, di ujung bilah 3,5 ya, 3,5 cm. Ideal banget untuk panjang lebar, ideal banget. Dan ketebalannya 4 mili, menipis, sangat rapi. Ketajamannya, nah ini baja bar Senso merek Steel atau Steel itu sangat recommended. Dari kelas-kelas baja bekas ada Willys Gen 1, Willys Gen 2, Perdelman cap mata, Perandongnya bar Senso dan seterusnya. Ini sudah sangat-sangat recommended. Kita sudah pernah membuat pisau model strike juga, alhamdulillah dipakai di RPH, mantep banget gitu. Nah, kalau di kelebihannya, kalau di Gubuk GSN ini silahkan mau coba yang mana, mau dipakai langsung menyembelih silahkan gitu. Tholabul ilmi kesini tidak perlu membawa apapun, yang penting niat, membawa niat itu saja.
datang ke sini, nanti kita lengkapi. Nggak ada sepatu, kita kasih pinjam sepatu gitu kan. Dan bilah tentunya wajib kita kasih pinjaman bilah, dan tidak harus dibeli gitu kan, tidak harus dibeli. Nanti mau pakai yang ini yang itu, takutnya ada kerusakan ditanggung kami gitu kan. Nanti kalau rusak suruh beli, atau kalau nanti sudah dipakai disuruh beli, tidak ada. Kita niat lillahi ta'ala seperti itu. Tisu memotong lipatan, memegangnya begini, dijepit 2 jari, jari telunjuk dan jari jempol, 3 jarinya diamankan atau ditekuk. Selanjutnya bilah posisi begini, dijepit 3 jari biar enak, tidak digenggam ya saat menggesekkannya, lebih sulit nanti. Nah begini aja, 4-5 jari atau 4 jari begini ya, yang penting enak gitu kan, posisinya sejajar dengan bahu atau pundak kita. Lalu dari rikaso, ini ada rikasonya ya, dari rikaso set gini, di pangkal set gini. Nah ini sempat menyentuh jadi harus hati-hati, pelan, jangan emosi, pelan, sabar, insya Allah bisa. Mantep, tajamnya itu tajam, gurih, kering ya, kering tajamnya. Dan bagaimana mengasahnya? Cukup dengan strobing. Maka yang aman itu adalah memutuskan 4 urat, bukan menjedukkan atau sampai gaduk tulang, itu yang aman. Cukup di strobing begini, cukup di strobing. Selesai menyembelih, dicuci bersih, dilap kering, lalu di strobing. Nanti dipakai lagi, insya Allah aman. Itu untuk bila apapun itu. Jadi ini termasuk kategori SOP penyembelihan. Pertama, kita selesaikan dulu ini ya. Nah, biar runtut, cara pembahasannya biar runtut. Oke, ketajamannya tetap halus, terjaga. Ini yang pertama ya, 30,3 full brul amboina, coraknya lebih cerah. Jadi nanti tinggal di screenshot, tanyakan ke admin, atau tinggal di share videonya, share video ke admin kami, tanyakan stoknya itu yang pertama masih ada enggak, atau yang kedua, dan seterusnya. Oke, ini yang kedua, lebih banyak corak dan dominan warna coklat ya, keren banget. Finishing luarnya di glowing, bisa dikategorikan ini golo sembeli model Betawi lah gitu ya. Sudut belimbing, jengkolan sudut belimbing, peksinya dalam 8 sentian, pokoknya di atas ini pin, dipin pakai dural, jadi sudah kuat peksi dalam itu. Terus dipin lagi tambah kuat, ditambah lagi dural, terus simit-mitingnya juga dipin lebih kuat. Keren lah ini, rapi rapat buat nambah-nambah koleksi guys. Ini barang ready, jadi kalau mau inden itu prosesnya juga cukup lama, maka barang-barang ready begini nih yang harus segera diamankan. Oke, nih finishing satin serat baja, sepuhnya sepuh oli full harden, jadi full ini kesemuanya full. Kita ukur dulu. Material baja Barsenso, panjang bilah 30,3 atau 4, di pangkal 3,1, terlebarnya 3,5, sama semua. Ketebalannya 4 mili sama 4 mili. Oke, cakep. Nah, sekarang saya sampaikan masalah SOP tadi. SOP penyembelihan, misalkan ini tata cara penyembelihan, dari yopo cara membawa goloknya dan seterusnya itu ya. Ini kalau misalkan pakai sabuk Betawian, kita kan ada ini sabuk Betawian GSN. Nah ini ada merah marun, ada hitam, ada hijau, pesen bisa. Itu di sabuk Betawi. Kalau model sarung kulit Sloboan kan nyantol, ada lubangnya, enak, tinggal cabut aja. Nah kalau yang model golo itu diikat pinggang kita agak lebih disisetin ya, lebih kenceng gitu. Yang penting kita saat duduk berdiri nyaman, itu aja. Terus diselipin ya, enak. Atau dimasukkan di sepatu boot masuk nyaman, itu nyaman kan. Terus selanjutnya ketika mau dipakai ini nyaman. Ketika mau dipakai itu posisi sapi sudah siap dieksekusi, kurang 1-2 menit. Nah itu baru diambil semuanya, serangkanya juga diambil semua seperti ini.
Kalau misalkan di sabuk ya kita cabut semuanya, jangan dari sini dicabut. Kalau di sepatu boot tidak dicabut dari bawah tapi diambil semuanya. Nah, ini sering-sering kurang perhatian dengan bilah kita. Terkadang orang itu kalau sembilannya kurang tajam menyalahkan bilah terkadang. Padahal kita harus analisa semuanya dari video. Kita analisa semuanya dan kita cek juga secara fisik, kita cek bilahnya. Jadi di mana letak kesalahannya? Bilahnya muntul, oh berarti bilahnya karena yang menyembelih sudah bagus gitu sebelum-sebelumnya. Atau misalkan bilahnya tajam tapi yang menyembelih masih nervous, tadi geduk tulang, akhirnya sembelihan kedua kurang tajam, tambah parah gitu kan. Apalagi sebelumnya tadi setelah menyembelih tidak di stropping. Nah itu selanjutnya ketika dicabut begini semuanya kan, tadi semuanya kita pegang begini, tangan kanan menggenggam handle, tangan kiri berputar set gini, tarik. Jadi tidak digenggam, tarik gini set. Meskipun ini tebal, meskipun yang dari ebony dan seterusnya, untuk menciptakan refleks diri kita, refleks positif. Kalau kita refleks positif, insya Allah aman. Seperti halnya ketika kita akan menyembelih, kita keraskan Bismillahirrahmanirrahim, kita keraskan, maka akan menjadi refleks positif. Ketika kita menyembelih juga begitu, keras suaranya. Apalagi ketika kita menyembelihnya sapi yang jumbo, kan pasti ada perasaan nih, Bismillah, mudah-mudahan tuntas, mudah-mudahan jebol kan gitu. Nah itu dengan kita Bismillahirrahmanirrahim itu menambah keyakinan kita, mantep gitu kan. Tidak digenggam, tarik seret, ditekan punggung bilahnya, untuk menghindari gesekan pada serangka atau sopal. Nih, mata bilah saat disarungkan juga demikian, masukkan pelan, tekan punggung bilahnya, set, aman, seperti itu. Oke, cabut. Terus ini diamankan, kalau pakai sabuk ya selipkan di sabuk, kalau pakai sepatu boot tinggal diselipkan di sepatu boot. Lalu bilah ini diputar begini, bilah diputar supaya aman, karena kita kan banyak orang lalu lalang ini biar aman, khususnya di RPH. Di Idul Kurban tambah lebih hati-hati lagi, karena ini orang ini semuanya pemula, semuanya yang ngerti cuman kita, dalam tanda kutip ya, masalah sembelihan tadi seperti ini. Lalu siap dieksekusi, baru kita amankan, kita genggam begini, tidak di ujung, jangan kasih space ini. Meskipun ukuran segini, ini bisa nyantol pada kulit saat kesobek, jadi amankan begini, dan lebih mendapatkan power yang full ketika kita menggenggamnya agak ke bawah, menutupi ini dural atau stopper. Nah seperti ini. Oke, kita teskan lagi untuk ketajamannya yang kedua. Ini gurih garing, satin serat bajanya menggiurkan, perhatikan, gesek aja, perhatikan lagi, empuk banget dari pangkal seret. Nah, mantep, gurih kering. Waktu puasa tahun lalu sempat saya pakai pisau model strike full tang Barsenso, jadi pakai di RPH ya, alhamdulillah sampai berhari-hari, berminggu-minggu, sampai dimana bilah itu di Maharorang. Saya sampaikan kalau ini sudah dipakai, meskipun satu kali saya sampaikan, kalau belum maka saya sampaikan itu ori belum pernah dipakai gitu ya. Tidak semuanya lantas saya coba, tidak, kita ada misalkan satu tumpuk ini ya, ada yang satu pernah dipakai satu kali, ada yang belum pernah tapi ke bawah, itu juga saya sampaikan, kita sampaikan supaya pemirsa atau konsumen sendirilah yang menilai, yang menginginkan, bukan kita, tidak ada paksaan. Jadi ini sudah dipakai berapa ekor sapi, waduh nggak kehitung mamanya, silahkan gitu. Dan harga juga akan tetap, tidak terus lantas setelah dipakai harganya lebih tinggi, tidak, atau malah lebih murah, enggak gitu. Selanjutnya yang terakhir, ini lebih ajib lagi, kombinasi yang cukup elok banget ya, hitam bertemu merah kecoklatan, handle-nya tanduk kerbau hitam, hitamnya hitam pilihan, hitam legam, hitam pekat, super banget tanduknya, tidak ada tambalan, tidak ada sambungan. Peksinya dalam dipin pakai dural, sopal semit-miting dari tanduk dipin lebih kuat, glowing luarnya. Serangkanya brul amboina,
model goloknya ini Betawian, di sudut belimbing lebih keren, rapi ya, di bagian sini rapi. Material juga sama Barsenso. Nah, saat mengeluarkan memasukkan, kembali saya ingatkan, pertama tangan tidak menggenggam, dicabut pelan, ditekan punggung bilanya supaya ini mata bila tidak bergesekan dengan ini sopal dari tanduk ataupun dari kayu. Nanti akan berkurang. Dilihatnya nggak ada microchipping, tidak ada rolling, tapi kenapa ya bagian ujungnya kurang tajam, padahal sebelumnya sudah tajam. Nah, itu berarti kurang hati-hati saat memegang tadi, saat mencabut tadi itu bergesekan pastinya. Ini materialnya baja Barsenso, panjang bilah 30 persis, 30, lebar di pangkal 3,2, lebar di ujung 3,5, dan memiliki ketebalan 4 mili menipis. Stok rem oval tanpa mesin, finishing sepuhnya sepuh oli full harden, finishingnya satin serat baja. Serat baja ini sedikit ada krim oles bilah. Nah, itu krim oles bilah itu. Mantap. Kelihatan kan, jelas ya, kering, tajamnya itu di tisu kering. Kadang orang pengennya nyoba kalau jangan tisu aja, coba di kertas miring, malah kalau di kertas miring posisinya gini, 3 jari ini begini, sama-sama searah miring, bukan begini. Kalau begini gampang, miring, empuk, miring, ini posisinya sama-sama menghadap ke sana tuh, Masya Allah. Itu makanya nun sewu, mohon maaf sekali, jadi tisu itu levelnya di atasnya kertas dan kresek, dari kresek sampai halus. Untuk pengujian yang lebih halus lagi, itu misalkan kapas, tisu yang dikuel-kuel itu malah lebih gampang. Tisu dikuel-kuel itu lebih gampang karena kan sama seperti tisu yang diremet-remet, lebih gampang. Tisu yang lembaran ini yang susah, yang masih baru, apalagi merek-merek lain. Nah, itu juga kan hanya permainan supaya kita tidak bosan. Mau ditebasin di rambut kayak dikerokin di apapun, itu hanya permainan saja. Intinya dan tujuannya adalah ketajaman, dan fungsi utamanya, peruntukannya adalah sembelihan. Demikian, mudah-mudahan tayangannya dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.